Kalau manusia jadi Tuhan, itu mustahil. Dan saya pun nggak yakin, Pak. Ya. Jadi kalau manusia jadi Tuhan, itu mustahil. Gitu. Nah, bisa. Tetapi begini, Tuhan jadi manusia, bisa tidak? Bisa. Bisa. Itu tidak menyalahi logika. Gitu. Mulai? Baik. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali Anda bertemu dengan kami di sini lewat channel Podcast Kebenaran. Podcast kali ini masih berbincang tentang tema tentang Alkitab. Ya. Jadi berdiskusi tentang Alkitab memang ada banyak sekali pembahasan yang kita bisa dapatkan lewat mempelajari Alkitab. Bahkan teori banyak orang yang mencoba mengeksegesis Alkitab itu akhirnya banyak sekali menghasilkan pendapat, banyak yang setuju dan banyak yang kontra bahkan. Kali ini Pak Kurnia, saya akan coba kita akan coba untuk mengupas satu pandangan orang yang kebetulan memang seringkali kita reaksikan di dalam channel kita, Pak Donditan. Lagi-lagi tentang Donditan, kenapa saya pikir perlu sekali terus mengejar atau mengupas pandangan dia tentang Alkitab, karena memang dia seringkali mencoba mengeksegesi Alkitab menurut kepentingannya sendiri, Pak. Ya. Dan kita sebagai orang Kristen, saya pikir penting untuk memberikan edukasi supaya apa? Supaya orang tidak gampang mudah percaya dengan pendapatnya Donditan tentang Alkitab. Oke, malam hari ini saya ditemani oleh Pak Yus ya. Selamat malam Pak Yus. Malam. Ya, apa kabar? Baik. Tetap semangat ya. Amin. Hari ini kita tetap diskusi tentang Pak Donditan, Pak. Amin. Kembali lagi. Jangan pernah bosan ya, Pak. Iya. Karena memang kita perlu membentengi kebenaran supaya orang tidak gampang termakan dengan pengajaran yang salah. Karena kalau setiap orang yang salah mudah sekali berbicara dan orang yang memiliki pengertian yang benar tetap diam, takutnya orang yang tidak punya pengetahuan beranggapan bahwa yang salah itu jadi benar. Betul. Kan gitu. Oke, Pak Kurnia, sebelum kita mulai, saya meminta kesediaan Pak Yosis untuk pimpin kita di dalam doa. Satu dalam. Terpujilah Bapa di surga. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami akan mulai acara podcast kebenaran, di mana acara ini kita menyampaikan kebenaran sehingga orang tidak diombang-ambingkan dengan pengajaran, karena di dalam kekristenan banyak penyerangan-penyerangan yang memutarbalikan firman Tuhan. Kiranya acara ini dapat mencerahkan bagi pemirsa yang setia mendengarkan acara ini, itu juga dengan orang-orang yang mencari kebenaran ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Pak Kurnia, di episode sebelumnya Pak Kurnia sudah memberikan penjelasan bahwa untuk mencoba menafsirkan Alkitab tentu ada dasar-dasar yang tidak boleh dilupakan. Di antaranya adalah ayat-ayat di Alkitab itu tidak boleh ditafsirkan berdiri sendiri. Ya. Dia pasti akan mengikat satu sama lain dengan ayat sebelumnya atau bahkan ayat sesudahnya. Terus kedua, kita perlu mengingat ada proses progres pewahyuan yang sedang berjalan. Jadi Alkitab itu tidak bisa ditafsirkan melulu menurut kehendak pribadi orang masing-masing. Begitu ya Pak Yus ya? Betul. Jadi saudara juga perlu mengingat menonton episode sebelumnya bahwa memang Alkitab tidak bisa ditafsirkan sembarangan. Dan kedua, Alkitab itu menurut Alkitab sendiri, Alkitab itu tidak perlu ditopang oleh kitab lain untuk membuktikan bahwa dia adalah benar-benar firman Allah. Alkitab akan dengan sendirinya menyatakan diri dan membuktikan dirinya sendiri bahwa dia adalah
satu-satunya firman Allah. Ingat ya, bukan salah satu firman Allah. Begitu ya Pak Kurnia, satu-satunya firman Allah. Kembali ke inti masalah yang akan saya coba tuangkan malam hari ini, Pak Donditan. Lagi-lagi Donditan, lagi-lagi Donditan. Menurut Pak Donditan, kalau dia membaca Roma pasal 9 ayat 5, ayo boleh dibaca untuk pemirsa yang sedang menonton acara kita malam hari ini. Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias. Mesias ini yang dimaksud Yesus Kristus berarti. Oke, iya betul. Dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu, Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, jadi melihat ayat ini Pak, Ya. Maka Donditan mencoba menafsirkan Alkitab dengan pendapat yang seperti ini. Ini menurut Donditan. Ini menurut kehendaknya Donditan. Iya, menurut pendapatnya Donditan. Pertama, Yesus Kristus adalah keturunan manusia. Berarti bukan Allah. Iya, karena dia keturunan manusia, kan ini kan keturunan bapak-bapak leluhur yang akhirnya menurunkan Mesias, iya kan gitu. Dan akhirnya menurunkan Yesus dalam keadaannya sudah keturunan manusia, keadaannya juga manusia. Jadi sudah pasti dia bukan Allah, Pak. Itu satu. Sudah pasti bukan Allah. Menurut Donditan, karena kan leluhurnya manusia dan diturunkannya juga sebagai manusia, maka sudah pasti bukan Allah. Oke. Terus kedua, ayat bagian B-nya adalah ini akan bunyinya begini. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Kalau kita merajuk kepada ayat ini, sebenarnya dirinya sendiri menjelaskan kata ia itu adalah Mesias yang adalah Yesus sendiri. Ya. Berarti Yesus adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Tetapi menurut Donditan, ini lagi-lagi menurut Donditan, sebenarnya penerjemahan bagian kedua dari satu ayat ini sebenarnya penerjemahannya berbeda-beda loh Pak, menurut Donditan. Kenapa? Karena kalau menurut SB ini Siberian Bible 2010, kata yang diterjemahkan sebenarnya bukan itu menurut Donditan. Kata yang tepat adalah, ini kan sekarang ini terjemahan sekarang ditulis ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Tetapi menurut Donditan itu dalam Bible Siberian 2010 itu secara literal ditulisnya terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Jadi nggak ada iya. Nggak ada kata iya. Berarti memang selain menjelaskan bahwa Yesus adalah keturunannya manusia, maka kalimat bagian B-nya adalah terpujilah Allah selama-lamanya. Tidak ada kata iya. Gitu. Jadi akhirnya dia punya dua pendapat ini. Yang menjadi pertanyaan saya adalah gini loh Pak. Memang kita akan bahas dulu pendapat Donditan ini. Lalu akan menghasilkan pertanyaan yang lain. Bagaimana dengan penerjemahan Alkitab dalam bahasa Indonesia? Apakah itu sudah tepat atau sebenarnya penerjemahan dalam bahasa Indonesia ini akhirnya sebenarnya banyak yang salah? Nah, Pak Kurnia bisa menjawab atau menjelaskan tentang kasus ini. Silakan Pak Gembala Kurnia. Sebelum Pak Kurnia menjawab, sedikit saya kasih gambaran kenapa ada seperti Donditan. Iya. Karena Alkitab sudah ngomong. Kita pernah ngomong lagi tentang Donditan ya. Iya. Oke. Apa kira-kira Pak Yus? Akan terjadi seperti Donditan. Surat Petrus. Ya terus? Ya, surat Petrus yang kedua. Iya. Pasal yang pertama ayat 20-21 coba Pak Riko bisa baca. Yang terutama harus kami ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Iya. Oke. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi itulah yang diterapkan oleh Donditan melakukan ini. Ya. Yang menafsirkan kehendak sendiri. Tapi untuk lebih dalamnya lagi, saya tidak akan berusaha mencoba mengupas masalah ini sampai ke inti, tetapi ada orang yang lebih berkompeten ya, Pak Yus, Pak Gembala Kurnia. Saya berikan ruang dan waktu untuk menjelaskan. Silakan Pak Kurnia. Ya, jadi kan tadi disimpulkan karena dia keturunan manusia, dia bukan Allah. Iya. Iya.
kan begitu. Nah, begini. Kalau manusia jadi Tuhan, itu mustahil. Dan saya pun nggak yakin, Pak. Ya. Jadi kalau manusia jadi Tuhan, itu mustahil. Gitu. Kan bisa. Tetapi begini, Tuhan jadi manusia, bisa tidak? Bisa. Bisa. Itu tidak menyalahi logika. Tidak menyalahi akal sehat. Dan tidak bertentangan dengan akal sehat juga. Iya, ya, tidak menyalahi akal sehat, tidak bertentangan dengan akal sehat. Kenapa? Karena kan memang namanya Allah, Tuhan menjadi manusia, Dia Maha Kuasa, kan Dia bisa. Begitu. Jadi bijaksananya kalau ada manusia yang mengakui atau mengklaim dirinya adalah Allah, reaksinya mesti bagaimana? Kan gitu. Kan berarti dia ini manusia tapi mengklaim dirinya Allah. Jangan-jangan dialah Tuhan yang menjadi manusia itu. Kan gitu. Tinggal kalau kita terapkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mengakui dirinya sebagai Allah. Dan tinggal sekarang gini, dia masuk kualifikasi tidak sebagai Allah, atau Tuhan Yesus itu bisa nggak membuktikan dirinya itu adalah Allah. Allah, begitu. Allah yang menjadi manusia maksudnya. Allah yang menjadi manusia, gitu. Tinggal dicek saja, gitu. Jadi karena Allah bisa menjadi manusia, kan memang Bukan bisa. manusia yang menjadi Allah ya, Bukan Pak? manusia menjadi Allah. Iya. Jadi orang Tuhan Yesus itu adalah bukan manusia menjadi Allah, tetapi Allah Yang menjadi manusia. manusia. Itu yang diceritakan Alkitab, kan gitu. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya bersama-sama dengan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian ayat 14-nya, firman itu menjadi manusia. Jadi firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Itulah yang dinamakan Yesus Kristus itu. Kan begitu. Jadi tinggal dicek saja kalau kita percaya bahwa tidak mustahil Allah menjadi manusia. Nah, untuk Yesus Kristus ini kita cek. Kalau dia adalah Allah, ya kan? Berarti Allah itu kan Allah Maha Kudus. Nah, standar moralnya mesti tinggi, berarti ajaran dia itu harus tinggi, gitu. Nah, bagaimana ajaran Tuhan Yesus? Moral yang diajarkan Tuhan Yesus itu moral yang tinggi atau yang rendah, gitu. Nah, kira-kira menurut Pak Riko sama Pak Yus, bagaimana ajaran moral yang Tuhan Yesus ajarkan? Tinggi. Jangankan menurut saya, menurut Donitan, bahkan dia nggak sanggup, Pak. Iya. Menurut Donitan sendiri itu moralnya luar biasa tinggi. Diakuin kan ya. Ya kan? Iya. Diakuin, gitu kan. Dan orang-orang di zaman Tuhan Yesus sendiri yang mendengar pengajaran langsung juga mengakui. Oke. Begitu. Nah, jadi dia secara ajaran dia adalah mengajarkan standar moral yang paling tinggi. Jadi nggak ada ajaran yang lebih tinggi moralnya dari yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, sekarang tentang kuasa. Tuhan Yesus bisa nggak dia membuktikan dia itu maha kuasa? Itu saja. Nah, kalau dia bisa membuktikan dia maha kuasa, memang dialah Tuhan yang menjadi manusia. Gitu. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya, gitu. Mustahil manusia jadi Tuhan. Tetapi kan kita sudah sepakat, Allah, Tuhan itu bisa menjadi manusia. Gitu. Nah, Tuhan Yesus tentang kuasanya, dia bisa tidak membuktikan bahwa dia maha kuasa. Dan Rasul Yohanes itu mencatat begini di Injil Yohanes pasal 20 itu. Ayat yang ke-30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ya, jadi ada banyak tanda-tanda. Nah, kalau bagi Rasul Yohanes,
tanda yang dicatatkan ini Sudah cukup sudah membuktikan Yesus Allah. sudah cukup membuktikan dia Yesus Allah. berkuasa kan. Kemudian tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. iya. Jadi konsep Mesias ini kan harus jelas bahwa Mesias itu bukan sekedar gelar. Mesias itu adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Kenapa? Karena hanya Allah lah yang bisa menjadi Mesias. Dia harus raja, dia akan menjadi raja, kan yang diurapikan raja, imam, Nabi. dan nabi. Ya, hanya Allah yang menjadi manusia lah yang bisa menyandang jabatan ini. Makanya di dalam konteks Alkitab, Yesus itu disebut menghujat ketika dia bilang anak Allah gitu. Jadi dan mereka ini orang Yahudi ini tunggu-tunggu Mesias ini kamu bukan gitu. Jadi Mesias itu penting karena konsep Mesias adalah Allah sendiri yang datang untuk menyelamatkan. Jadi Yesus mengaku dirinya sebagai anak Allah karena menurut terminologinya orang Yahudi yang menyebut dirinya anak Allah itu sama dengan Allah. Iya, sama dengan Allah yang datang. Oh, Allah yang datang menjadi manusia, bukan Allah yang beranak. Kan gitu. Karena kalau menurut struktur bahasa Indonesia, anak Allah itu kan berarti Allah beranak kan gitu. Dan kalau menurut terminologi otak manusia, ketika Allah beranak maka istrinya siapa kan gitu. Tapi berbeda dengan terminologinya orang Yahudi ya Pak. Betul. Berbeda dengan alam pikiran akal manusia sekarang ini kan gitu ya Pak. Oh ya. gitu. Jadi Rasul Yohanes bilang kalau kamu percaya, kamu memperoleh hidup dalam namanya. Oh. Artinya kalau kamu percaya Yesus itu Mesias, ya, memang di atas kayu salib itulah dosa-dosa kamu memang sudah dijatuhkan hukumannya sehingga kamu tidak akan lagi dihukum karena dosa-dosa kamu. Itulah namanya penebusan. Gitu. Dan kalau kita percaya Yesus Kristus berarti dosa kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Maka kita orang Kristen yang lahir baru yang sudah bertobat percaya bisa berkata kapanpun kita meninggal kita pasti masuk surga. Mengapa? Karena dosa kita sudah ditebus. Jadi Rasul Yohanes mencatat bahwa tanda-tanda ini sudah cukup begitu untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya, Allah Maha Kuasa. Dicatat di awal kan dia merubah air jadi anggur gitu. Dan yang spektakuler itu membangkitkan Lazarus. Sudah mati 4 hari 4 malam. Sudah mati 4 hari kan gitu. Lazarus disuruh keluar gitu kan. Dan akhirnya orang Yahudi kan jadi makin banyak percaya sama dia pada waktu itu. Itulah orang-orang imam-imam segala macam jadi makin tambah benci. Gitu. Karena banyak saksi lihat itu ya Pak. Karena saksi lihat itu dan orang mau percaya, gitu, makin percaya sama dia seperti itu. Dan hanya Yesus saja telah disalib, mati, dia bangkit. Yang lain enggak. Yang lain enggak. Mati aja sampai saya tenggelam terus. Nah itu puncak pembuktian, gitu, bahwa dia bukan manusia biasa, kan gitu. Bukan manusia yang menjadi Allah. Bukan manusia yang menjadi Allah. Allah yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Dia bukan sekedar nabi. Dia bukan sekedar imam biasa. Dia juga bukan sekedar raja biasa. Gitu. Dia raja selama-lamanya. Ya kan? Karena dia mati, dikubur dan bangkit. Mana ada raja bangkit? Mati, bangkit. Gitu. Mana ada nabi mati, bangkit? Ada nggak nabi mati bangkit? Nggak ada, gitu. Jadi ini membuktikan bahwa Yesus Kristus itu bukan nabi biasa. Dia di atas nabi, dia di atas imam, dia di atas raja. Gitu. Lalu siapa dia? Harusnya akal sehat kita berkata kalau dia ini adalah Allah yang menjadi manusia. Gitu. Nah, terus Allah, dia harus membuktikan harus nggak ada dosanya, gitu.
Nabi ada dosanya nggak? Banyak, Pak. Ada dosanya. Iya, banyak juga. Kan gitu. Pasti ketemu dosanya. Gitu kan. Raja Daud kan ada dosanya nggak? Ya. Banyak. Dicatat dosanya. Kan Terus gitu. kalau dapat itu luar biasa. Ya, jadi hanya manusia, hanya Allah lah yang tidak berdosa. Itu dulu mesti dipahami ya, Pak. Itu mesti dipahami. Nah, catatan pencobaan Tuhan Yesus, ya kan? Itu untuk membuktikan bahwa memang dia adalah Allah yang tidak berdosa. Maka sebelum pelayanannya, iblis diberikan kesempatan untuk mencobai dulu. Gitu. Karena apa? Karena juru selamat untuk menebus dosa manusia, dia haruslah manusia yang tidak berdosa. Maka Tuhan Yesus harus tes uji ini dia tidak berdosa. Tapi kebanyakan masalah Yesus dicobai sama iblis ini menjadi polemik bagi orang luar, Pak. Nah, kalau dia Allah, kenapa yang mencobai kok iblis gitu, Pak? Paham nggak maksud saya, Pak? Jadi, Tuhan kok dicobai iblis? Ini yang menjadi pertanyaan dari pihak luar begitu. Kalau Yesus Tuhan, kenapa harus dicobai? Pertanyaannya. Karena Adam dan Hawa, siapa yang menggoda? Iblis. Gitu. Iblis menggoda Adam, Hawa jatuh. Akhirnya berdosa. Yeah. Tuhan Yesus ini sengaja iblis suruh goda. Kenapa? Karena dia Adam yang kedua. Gitu. Dia tidak jatuh. Nature-nya juga sebagai manusia sama kayak Adam ya, Pak. Sama seperti Adam. Karena dia mengenakan tubuh seperti Adam. Karena tubuh yang dari tanah kan. Gitu. Tidak jatuh. Tidak berdosa. Begitu. Pak, sorry, saya mau potong. Kalau tadi bilang bahwa nature-nya sama dengan Adam, berarti kalau kembali kepada kondisi Adam pada waktu itu, berarti sebenarnya Adam sanggup untuk memilih tidak berdosa. Sanggup. Oh, gitu ya, Pak. Ya, sanggup. Sanggup sebenarnya ya, Pak ya. Sanggup. Berarti kalau seandainya ini, jadi kita berteologi. Ya, ini kembali lagi sebetulnya. Kalau dari awal ceritanya di Alkitab itu yang tergoda bukan Adam dulu, Hawa dulu. Iya, oke. Iya. Terus kemudian Hawa, karena Adam saking sayangnya dengan Hawa, dia ikut tergoda. Oke. Kalau gitu saya ganti pertanyaan. Manusia, Adam dan Hawa ya, Pak. Berarti sebenarnya dia punya kemampuan untuk mengambil keputusan tidak berdosa. Betul. Punya kemampuan. Oh, oke. Ya kan dia manusia dikasih kehendak bebas kan. Bisa pilih. Oke, silakan dilanjutkan. Nah, jadi untuk Tuhan Yesus, iblis mencoba, menggoda, dia tidak jatuh. Gitu. Dan di dalam hidup pelayanan gitu, itu murid-murid yang hidup dengan Tuhan Yesus kan tahu dia tidak berdosa. Yeah. Pilatus sebenarnya dia kan cuci tangan sebagai hakim pada waktu itu karena dia tidak menemukan salahnya apa salahnya gitu. Nggak ada salahnya. Yang dianggap salah oleh orang Yahudi, imam-imam segala macam itu adalah apa? Cuma dia mengklaim menyamakan dirinya dengan Allah. Itu saja. Nggak ada dosa yang dia buat. Gitu. Jadi mereka berpikir Yesus itu menghujat. Itu saja. Padahal kalau lihat tanda-tandanya seharusnya menerima ya. Harusnya menerima, gitu kan. Harusnya menerima bahwa Yesus itu adalah Mesias. Gitu. Allah yang datang untuk menyelamatkan umatnya. Tetapi mereka menolak. Gitu. Jadi dari bukti-bukti yang kita lihat ini sebenarnya nggak bisa ditangkal bahwa memang Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Tetapi kita harus mengerti bahwa Allah yang diajarkan di dalam Alkitab adalah 3 pribadi yang esa. Nah, pribadi yang menjadi manusia adalah pribadi yang Yesus Kristus firman. Bapa dan Roh Kudus tidak menjadi manusia. Yang menjadi manusia adalah
firman. Jadi pribadi firman yang itu yang menjadi manusia. Begitu. Karena untuk apa? Untuk program menyelamatkan manusia dari dosa. Kan prinsipnya dosa itu hanya bisa dibereskan dengan penghukuman. Ya kan? Maka untuk menyelamatkan manusia, jadi juru selamat ini harus menanggung hukuman yang dijatuhkan kepada manusia. Makanya ayat yang kita baca tadi, bahwa dia harus menjadi manusia dan diturunkan lewat bangsa Israel. Karena apa? Karena Abraham itu dipanggil Tuhan untuk membentuk satu bangsa, yaitu Israel. Janji Tuhan kepada Abraham, olehmu Semua bangsa, ya kan? berkat. Semua bangsa Beroleh berkat. beroleh berkat. Berkat apa? Berkat keselamatan. Gitu. Artinya Yesus Kristus itu dijanjikan nanti akan datang lewat Abraham. Lewat keturunan Abraham. Ya, lewat Nah, Abraham. Pertanyaannya apa? Kan Abraham kan dia punya dua istri, ya kan? Sarah dengan Hagar. Sarah mempunyai anak laki-laki Ishak, kemudian Hagar Ismail. Nah, pertanyaan saya, lewat keturunan yang mana? Alkitab mencatat bahwa Mesias itu lewat keturunan dari siapa? Dari Israel, dari anak Abraham yang bernama Ishak, atau dari Ismail? Ya, waktu janji melalui keturunanmu semua bangsa akan dapat berkat. Iya. Itu kan dicatatkan di Kejadian pasal 12. Ya. Itu Abraham itu belum ada di tanah Kanaan. Oh, masih di tanah Haran, Masih di Mesopotamia. Ya, dia masih dipanggil di tanah nenek moyangnya, Ya, begitu tanah kan, Uz itu. dipanggil untuk pergi ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Ya. Kan seperti itu. Hagar kan dapat belakangan. Setelah Abraham masuk ke tanah Kanaan. Jadi janji oleh keturunanmu itu kan yang mendengar janji itu Abraham dan Sarah. Sarah. Artinya janji keturunan itu adalah akan lahir nanti lewat Sarah. Gitu. Makanya ini Abraham ini diuji imannya, gitu kan. Muncullah cerita dia sunat, gitu kan. Karena Abraham pernah berpikir lewat Eliezer aja lah, gitu. Karena udah tua, istrinya sudah tua. Secara manusia nggak bisa melahirkan lagi. Eliezer hambanya itu, Pak ya. Iya. Udah Tuhan lewat ini Eliezer saja deh, gitu. Nah, tidak, karena apa? Janjinya tadi lahir lewat Sarah. Sarah ya. Gitu. Maka Abraham, kamu coba lihat keluar, lihat bintang, kamu bisa hitung tidak? Nah, seperti itulah jumlah keturunanmu nanti. Nah, Abraham jadi percaya. Akhirnya perintah sunat muncul di situ. Nah, jadi seperti itu. Jadi hanya lewat Sarah, jadi Ishak. Ishak jelas, Ishak cuma satu. Ya. Ishak baru nanti punya anak, Yakub sama Esau, dan akhirnya pilih Yakub. Yakub punya anak 12. Nah, nanti pilih Yehuda. Jadi Daud. Nah, Daud lahirnya di Bethlehem. Jadi di perjanjian lama itu detail tentang tanda-tanda juru selamat yang akan datang atau Mesias yang akan datang itu disampaikan. Supaya apa? Supaya tidak salah percaya. Harus akurat ya Pak. Harus akurat. Berarti kalau hari ini orang Jawa mengaku juru selamat nggak pas, Pak? Mustahil. Nah, kemarin itu di berita ini ada orang Nigeria ngaku dia adalah Mesias. Ujung-ujungnya dia lapor minta perlindungan polisi. Saya tanya, kok kenapa minta perlindungan polisi? Karena umatnya Pak, dia sudah hampir 2 tahun mengaku sebagai Mesias. Akhirnya karena umatnya percaya, umatnya mau salibkan dia. Karena takut disalib, dia lapor ke polisi minta perlindungan. Ampun, oke silakan dilanjut Pak. Ya, jadi memang juru selamat itu Mesias itu akan jadi manusia dan memang diturunkan lewat silsilah manusia, secara manusia ya lewat kelahiran gitu.
Jadi kelahiran Tuhan Yesus, dilahirkan, dikandung oleh Maria dan lahir, itu tidak menggagalkan Keilahian Yesus. dia ada sebagai Allah. Iya. Mengapa? Karena Allah bisa menjadi manusia. Gitu. Bukan terbalik ya, Pak? Bukan terbalik. Gitu. Jadi kita percaya Yesus itu bukan manusia dijadikan Allah, tetapi Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Begitu. Ya kembali Ya. tadi ke Roma pasal 9 ayat 5 tadi kan. Itu kan ada lagi yang katanya apa dari kitab Siberian 210 ya. Ya, 2010. Roma 9. Sebetulnya tuh antara Siberian 2010 dengan LA itu apa perbedaannya? Ya, mengenai versi terjemahan kan banyak versi Gitu. terjemahan, begitu. Nah, cuma dalam penerjemahan itu begini, kita lihat kira-kira ini siapa penerjemahnya, kan gitu. Siapa penerjemahnya, ya kan? Kelompok LGBT juga bikin terjemahan sendiri, kan gitu. Iya, iya. Alkitab Pelangi, kan begitu. Ya bisa saja mereka, terserahlah, kan begitu. Jadi tidak semua Alkitab, ya kan? Ini Alkitab kan sekarang cetakan, tinggal mereka mau cetak sendiri, begitu. Jadi mesti lihat Alkitab terjemahan itu yang menerjemahkan siapa. Nah, jadi kalau saya gitu, kalau di dalam bahasa Inggris ya terjemahan King James dan nanti turunannya gitu. Jadi itu bagus gitu. Kenapa bagus? Karena King James ini, penerjemah King James ini adalah diterjemahkan oleh orang-orang yang begini, ahli bahasa, yang mengasihi Tuhan, kan begitu. Dari mana kita tahu dia mengasihi Tuhan? Mereka mengasihi Tuhan. Ini adalah orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan, tidak berani mereka itu mau mengubah arti sebenarnya. Tidak mau menafsirkan. Ya, tidak mau menafsirkan. Jadi mereka mau menerjemahkan saja, tidak mau mengubah arti. Maka kalau di King James itu kan kalimat yang untuk memperlancar kata, untuk memperlancar kalimat itu mereka miringkan, gitu. Ya karena memang itu harus ada untuk melancarkan supaya orang lebih paham itu Pak ya. Ya, lebih mengerti ya. Ada aturan, kan aturan bahasa kan pasti beda-beda kan, begitu. Jadi mereka miringkan. Artinya apa? Ini tidak ada di dalam bahasa aslinya Tectus Receptus, tetapi ini ada untuk melancarkan, seperti itu. Nah, jadi ini penerjemahnya baik. Misalnya di dalam mereka menerjemahkan kata baptiso, baptiso itu sebenarnya kalau diterjemahkan selam, gitu kan? Nah, tetapi mereka sebenarnya tidak menerjemahkan, mentranslate Pak ya. Mereka mentransliterate, gitu. Jadi mengganti hurufnya, gitu. Namanya transliterate. Ya, transliterate, bukan translate, tapi transliterate. Gitu. Nah, kalau translate kan menerjemahkan. Jadi mengadopsi katanya saja. Gitu. Jadi baptiso itu akhirnya di dalam King James itu jadi baptism. Jadi huruf zeta di belakang sama omega itu mereka zetanya jadi S, omeganya itu dia balik jadi M. Jadi baptism. Itu sebenarnya belum diterjemahkan. Gitu. Kenapa begitu? Karena ini kan waktu diterjemahkan, perintah yang menerjemahkan kan Raja James. Masih baptis percik. Ada kepentingan politik. Ada kepentingan itu. Jadi artinya apa? Penerjemah ini dia tidak mau menyalahi kebenaran, tetapi nggak mau disalahin raja juga. tapi nggak mau disalahin. Dia ambil jalan tengah Pak ya. Gitu. Tetapi tidak keluar daripada konteksnya. Ya, jadi dia tidak mengubah, jadi mengadopsi. Nah, kalau itu diartikan seperti William Tyndale, John Wycliffe
itu menafsirkan menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, mereka kan pakai kata immerse, masuk dalam air, menenggelamkan, masukkan ke dalam air. Begitu. Nah, itu kalau diterjemahkan. Artinya gini, dari sini kita tahu motivasi orang-orang ini baik. Gitu. Orang-orang ini takut akan kebenaran. Tulus lah Pak ya. Gitu. Ada ketulusan lah Pak. Jadi tidak ada usaha untuk melawan kebenaran itu. Begitu. Nah, dan kenapa itu bagus King James ini? Karena ini dasar penerjemahannya kan Tectus Recaptus. Kenapa Tectus Recaptus? Tectus Recaptus itu teks yang diterima bahasa Yunani Perjanjian Baru yang diterima oleh banyak orang Kristen pada waktu itu. Ini yang critical text yang itu belum ada. Begitu. Nah, jadi terjemahan bahasa Inggris yang baik adalah King James dan turunannya kan ada New King James, gitu, Modern King James. Nah, itu baik. Nah, gitu. Kembali lagi Pak tadi ke SP 2010 itu di kalangan Kristen mana yang banyak pakai itu? Kalau lihat terjemahannya, ya kan, lihat terjemahan sebenarnya kalau kita cocokkan dengan Lembaga Alkitab Indonesia itu tidak jauh beda dengan terjemahan dari King James, gitu. Jadi kalau ditanya yang apa Siberian itu nggak tahu kita dasar terjemahannya dari mana. Gitu. Nah, maksud saya kalangan Kristen mana yang banyak pakai? Saya kurang tahu. Gitu. Karena siapa yang kutip itu kan Donitan. Nah, mungkin Donitan yang pakai gitu. Oh begitu. Memang kan kalau karakteristik dari Donitan kan memang dia senang baca Alkitab. Yang salah-salah. Yang salah. Karena memang tujuan dia. Kayaknya besok dia buka kitab LGBT. Karena saya lihat dia udah beli loh Pak. Nah kalau di Modern King James yang 1962 ayat ini kan begini. Whose are the Father and whom is the Christ according to flesh, he being God. Jadi sama, ia adalah apa? Dia adalah Allah yang harus dipuji. Amin. Lama-lamanya. Begitu. Ya, jadi kalau kita bandingkan terjemahan Lembaga Alkitab di dalam hal ini sudah cukup baik. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau lihat terjemahan tentu jangan semua terjemahan wah ini Alkitab ya, harus dibandingkan dulu gitu. Dengan bahasa aslinya gitu Pak. Dengan bahasa aslinya dan terjemahan yang baik gitu kan. Maka gampangnya sebenarnya kalau saya sarankan kalau mau pakai bahasa Inggris ya King James dan turunannya dari King James ini gitu. Karena dia sebenarnya lebih ke mengartikan ya Pak, bukan menafsirkan ya. Iya, dia mau mengartikan. Iya, oke. Jadi nggak usah yang kalau yang macam-macam, nah itu aja. Berarti seharusnya Pak ya, ini seharusnya dengan adanya Alkitab diterjemahkan, sebetulnya itu seluruh umat itu senang. Senangnya kenapa? Kan jadi mudah dipahamin kalau ada penuntunnya, kan begitu Pak ya. Betul. Jadi, harusnya kan idealnya kalau orang mau menafsirkan Alkitab harusnya mereka sekolah dulu kepada STT yang kredibel Pak ya, harusnya begitu. Tidak baca Alkitab diartikan saya nanya sendiri. Tapi memang begini, memang ada juga saya lihat karena memang inilah Alkitab ini menganut asas ini kebebasan. Iya betul Pak. Berpendapat dan bertindak. Kalau di agama-agama yang lain, begitu keluar kitab yang bunyinya beda Pak, itu langsung dibakar. Tapi Alkitab enggak. Alkitab itu benar-benar kamu bebas ya kan gitu. Jadi Alkitab itu jangankan beda terjemahan, dalam versi yang berbeda itu ada kitab LGBT, ada kitab yang macam-macam, saya nggak ngerti, ada banyak macam. Tapi gini loh Pak, itu bukan sengaja ya, saya bilang apa bahasanya. Alkitab yang terjemahan yang begitu banyak itu, akhirnya bagaimana kita menyingkapinya? Apakah mereka, saya bingung juga nyusun pertanyaan ini. Bagaimana cara kita menyingkapi mana yang seharusnya kita percayai dan mana yang
seharusnya kita pegang. Karena begitu banyak loh Pak versi Ya kan Alkitab. saya bilang tadi kan penerjemahan di dalam bahasa Inggris yang baik kan King James. King James, Pak, ya. King James itu di dalam Alkitab ini kan disingkat AV. AV itu authorized person. Itu versi yang berotoritas. Ya, Gitu. Jadi untuk King James itu dia sudah dapat julukan ini AV begitu. ini punya otoritas namanya. Ya, dianggap versi yang berotoritas. Ya. LAI belum Pak? Enggak, maksudnya untuk terjemahan King James. Oh iya. Gitu. Kan di dalam bahasa Inggris kan ada banyak terjemahan gitu. NIV, American Standard versi kan gitu. Jadi kalau King James ini AV itu menuju kepada King James. Gitu, authorized person. Bicara soal terjemahan ini seringkali orang pihak luar akhirnya menyerang eksistensi Alkitab karena penulisan kata terjemahan itu sendiri sebenarnya beraneka ragam. Ada TB1, TB2 bunyinya beda lagi. Tapi saya pernah baca Alkitab dalam bahasa Batak. Dalam bahasa Batak itu sebenarnya dia lebih cenderung telak-telak mengartikan dalam kitab KJV itu loh Pak. Makanya kalau kita baca bahasa Batak dengan bahasa Indonesia bisa agak sedikit berbeda artinya. Nah, menyikapi hal ini sebenarnya bagaimana orang Kristen harus berpikir jernih Pak? Karena seringkali begitu kita baca ayatnya karena orang awam, ini dirubah-rubah. Jangan-jangan udah nggak berasal dari Tuhan lagi gitu. Gimana kira-kira Pak? Ya, kita mesti mengerti bahwa ya amanat agung Tuhan Yesus kan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Iya. Kan gitu. Penerjemahan itu juga dalam rangka melaksanakan amanat agung ini. Gitu. Bisa bayangkan. Lebih efektif mana kita mengajar orang ngajar bahasa asli atau Alkitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa lokal. Gimana kira-kira efektif mana? Ya lebih mudah dan lebih efektif yang sudah diterjemahkan ke bahasa lokal. Betul. Jadi menerjemahkan ke dalam bahasa lokal ini kan perlu orang yang ahli, satu orang yang sangat ahli, gitu kan? Satu orang begitu. Nah, awal-awal dulu pekerjaan misionaris kan begitu. Makanya ada Alkitab bahasa Batak, Alkitab bahasa Nias, Alkitab bahasa Jawa, nah kan? Nah Alkitab bahasa Melayu yang nanti akhirnya jadi Alkitab bahasa Indonesia ini, LAI ini, progresnya kan seperti itu. Nah itu kan pekerjaan misionaris dulu-dulu awalnya seperti itu. Untuk mempermudahkan dalam memberitakan Injil ke banyak tempat, banyak orang, karena amanat agung pergilah jadi karena semua bangsa muridku. Begitu. Nah jadi penerjemahan ya, maka kalau tadi di contoh Pak Riko bahasa Batak itu lebih ke KJV, ya memang misionaris dulu kan banyak pakai itu. Iya. Jadi bagus gitu. Maka di KJV kan JHWH itu kan Jehovah. Iya, betul. Kalau Bataknya kan ada Debata Jehovah kan. Debata Jehovah. Mirip-mirip. Iya. Orang Batak sendiri memang panggil Allah juga ada kata istilah Jehovah gitu. Orang Batak ya, orang Batak sendiri. Kalau nggak salah, masa orang Batak takutnya saya lupa. Mohon maaf ya kalau betul, ada gitu, kalau tidak salah begitu. Nah, jadi bagus gitu. Jadi nggak apa-apa terjemahan gitu. Nah, kalau kita pakai lembaga Alkitab Indonesia ini, ya ada beberapa yang kalau TB1 ada perbaikan di TB2 diperbaiki, ya kan lebih bagus. Gitu. Bukan berarti Alkitab berubah-berubah, tidak. Kan bahasa aslinya tidak pernah berubah. Bahasa aslinya tetap itu ya Pak? Bahasa aslinya tetap itu. Translate yang menyesuaikan dengan keadaan zaman. Translate-nya ini kan dulu pernah ditranslatekan misalnya, ya kan, bahasa roh. Dulu ditranslatekan bahasa roh, gitu. Ternyata di TB2 mereka perbaiki, ditranslate jadi bahasa lidah. Nah itu yang benar, begitu. Nah, sesuai dengan bahasa aslinya. Ya tidak jadi soal, bukan berarti Alkitab berubah, terjemahannya diperbaiki, gitu.
Alkitabnya tidak berubah. Jadi terjemahannya dibikin selaras dengan bahasa asli. Selaras dengan bahasa asli. Jadi penerjemahan yang baik kan memang harus makin sama dengan bahasa aslinya, makin sama dengan bahasa aslinya. Gitu. Jadi kalau ini diubah, diganti sesuai dengan bahasa aslinya, kan makin bagus. Ya, substansinya nggak berubah, Pak. Gitu. Makin bagus. Bayangkan kalau kita sendiri sekarang di sini ngobrol pakai bahasa Yunani. Kita mesti sekolah dulu, Pak. Yang bapak yang Yunani zaman Alkitab, perjanjian baru pula, bukan Yunani sekarang gitu ya. Iya memang. Jadi saudara memang luar biasa. Alkitab itu gini. Alkitab itu tidak mengharamkan untuk orang menerjemahkan menurut bahasa masing-masing, tidak. Tetapi justru Alkitab mengizinkan itu demi dalam rangka untuk memberitakan Injil, supaya orang mudah untuk mengerti tentang kebenaran. Karena memang prinsip dasarnya seperti Pak Gembala tadi nyatakan bahwa lebih mudah kita untuk mengerti, mengajak orang supaya orang lebih gampang mudah menggunakan bahasa orang yang diajar ya Pak. Betul. Bahasa setempat. Iya. Jadi kalau ada orang Yunani misalkan mau mengajar anak tentang Alkitab, dia nggak mungkin datang ke tempat anak pakai bahasa Yunani, karena itu akan bikin anak jadi pusing gitu loh. Justru dengan begitu kayanya luar biasa Alkitab ini, sehingga dia diterjemahkan begitu banyak bahasa. Dan hanya Alkitab sajalah satu-satunya buku yang dicetak paling banyak di dunia. Betul ya, Beraneka bahasa. Iya, beraneka Ya, bahasa. jadi kan tapi milih terjemahannya apa kan gitu. Ya kalau lembaga Alkitab kita ini kalau di bahasa Indonesia kan tidak terlalu banyak macam-macam begitu ya. Terjemahan Alkitab TB2 itu bagus gitu. Kita bisa baca, kita bisa pakai. Bukan berarti TB1 bukan firman Tuhan, bukan ya Pak? Bukan begitu. Kan ada disempurnakan, lebih baguskan lagi. Gitu ya Pak. Ya nggak masalah kan gitu. Diterjemahkan dalam bahasa Arab pun sebenarnya tidak bahasa. Ada Alkitab bahasa Arab. Iya. Cuma kita buka Alkitab, tulisannya begini kita nggak ngerti. Oke, silakan dilanjut Pak. Ya, jadi tentang terjemahan ya kita nggak usah khawatir nanti ini berubah-berubah. Ya kan kita kan masih ada bahasa aslinya yang nggak berubah. Iya. Jadi orang Kristen nggak usah perlu alergi, Pak. dengan banyaknya terjemahan. Kalau masih ragu-ragu terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia, ya kan coba cocokkan dengan King James, gitu kan. Ya, kalau mau itu cocokkan dengan bahasa aslinya. Nah, cuma kan kita perlu belajar juga, gitu. Tinggal dicocok-cocokkan begitu. Karena yang bahasa aslinya kan tidak berubah, masih ada sumber aslinya, gitu. Nah, kalau kita baca ini ya bagus ya tinggal cocokkan ya bagus ya udah. Gitu. Apalagi sekarang teknologi udah canggih ya Pak. Ya kan di Alkitab elektronik kita bisa pilih menu bahasa Inggris King James, kita pilih menu lagu dalam bahasa lain ada ya Pak. Bisa langsung terjemahkan juga. Zaman canggih. Nggak perlu datang-datang ke Yunani tanya sama orang Yunani ini artinya Enggak perlu. Itu juga tergantung dari siapa yang maksud saya begini, itu tergantung dari personal orangnya. Dia mau mencari kebenaran atau tidak. Nah, kalau dia mau mencari kebenaran, dia belajar sungguh-sungguh. Ya, kalau dia nggak mau mencari kebenaran, memang tujuannya baca Alkitab hanya untuk menyerang Alkitab ya, seperti Pak Donitan itu. Oke. Ada lagi tidak? Lagi-lagi tentang Donitan lagi. Jadi memang sebenarnya kalau saya melihat keberadaan Donitan, memang saya ada ingat satu istilah. Kalau kamu mau belajar Alkitab dalam rangka mencari kesalahan di dalamnya, maka Anda tidak akan pernah temukan, kan gitu. Tetapi kalau Anda belajar Alkitab untuk mencari kebenaran, maka suatu saat kamu akan ketemu. Gitu. Makanya saya bilang sebenarnya fenomena tentang pernyataan Donitan yang begitu banyak tersebar di sosial media, serangannya banyak luar biasa dan begitu masif. Karena apa? Karena saya lihat dia menafsirkan ayat Alkitab demi kehendaknya sendiri. Dia menafsirkan Alkitab, dia nggak lihat konteksnya, dia nggak lihat ayat setelahnya. Maka begitu dia jelaskan tentang Alkitab, orang yang tidak mengerti, menurut saya, tapi jangan sampai terjadi, menurut saya bisa menyesatkan orang.
Ya, jadi kalau ini tambahan sedikit ini, kalau Roma 9 ayat 5, Iya. ini kan jelas ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Iya. Jadi ia ini adalah merujuk kepada Yesus. Yesus. Dan ini sebenarnya selaras dengan ayat-ayat yang lain, tulisan Paulus yang lain gitu kan. Misalnya di ini Roma 1 ayat 4. Dan menurut Roh, kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi Yesus Kristus apa? Tuhan kita. Tuhan kita. Gitu. Kemudian Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yesus adalah Tuhan. Ya kan gitu. Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Itu kan selaras dengan Roma 9 Roma ayat 5 tadi. 9 ayat 5 tadi. Gitu. Mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi harus begitu supaya dapat diselamatkan. Kalau dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Ya, itu selaras. Jadi artinya Roma 9 ayat 5 yang menekankan bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, itu selaras. Ya. Misalnya satu lagi, 1 Korintus 1 ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam nama Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus Kristus. Nah, Yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Amin. jadi Tuhan, baik di Korintus mau siapa saja yang berseru, dia adalah Tuhan kita. Amin. Amin. Jadi bagi Rasul Paulus bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, itu memang bagi dia itu adalah kebenaran. Dia tidak sangsi sedikit pun bahwa Yesus itu adalah Tuhan, walaupun dia adalah orang yang hidup dekat-dekat dengan Yesus waktu hidup di muka bumi ini kan. Dia tidak ragu sedikit pun bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia bagi Rasul Paulus, Yesus Kristus itu bukan manusia yang jadi Tuhan, tetapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Tuhan yang menjadi manusia. Gitu. Jadi Rasul Paulus menyebutnya Tuhan. Makanya filosofinya Pak Rasul Paulus kepada jemaat Korintus itu menasihatin, ya kan? Itu luar biasa apa filosofinya Rasul Paulus kan? Dan apa kata Rasul Paulus? Coba di Filipi pasal 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Luar Luar biasa. biasa. Ini Mati untung loh Pak. motonya Ahok. Ini Ahok kutip ini. Ini bukan firman yang ditulis sama Ahok. Oh, bukan. Ahok kutip ini. Ini motonya kita juga, moto setiap orang Kristen. Hidup bagiku adalah Kristus. Amin. Kristus. Mati adalah untung. Kan orang gila masa mati untung aja. Iya. Orang luar sana saya akan menganggap orang Kristen ini gila, kok mati ya untung lah. Masuk surga ya. Ya surga. Tapi selama dia hidup harus menggantikan Kristus Hidup. hidup. Makanya bagiku katanya hidup adalah Kristus. Ini kan sama dengan kalau aku hidup, Menggantikan Yesus hidup. ya ini saya Kristus nih, Iya. kan gitu kan. Dan kalau saya mati, untung gitu. Gitu ya Pak? Betul. Nggak salah saya eksegesi begitu ya. Takut-takutnya salah. Ya, ada yang mau ditambahkan lagi Pak? Cukup. Sudah cukup Pak Yus? Cukup. Ya, baik saudara, Alkitab tentu perlu untuk dipahami. Dalam rangka apa Anda perlu untuk memahami Alkitab? Dalam rangka mencari kebenaran. Orang-orang yang mencari kebenaran di dalam Alkitab, tentu saja Tuhan tuntut harus ada. Dan bahkan semua orang diharapkan memahami Alkitab. Karena ini adalah satu-satunya firman Allah. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa akan ada banyak orang-orang yang menyerang firman Tuhan. Dalam rangka apa? Mereka tidak cinta kepada kebenaran. Pilihan ada di tangan Anda. Sama seperti Tuhan memberikan pilihan kepada Adam dan Hawa untuk dia mau taat kepada Tuhan atau bahkan menyerang Tuhan. Demikian juga kami. Kami memberitakan kebenaran dan pilihan ada di tangan Anda.
Anda mau menerima kebenaran atau bahkan menolaknya. Tetapi kami berharap Anda terima kebenaran, karena hanya dengan satu-satunya saja jalan menuju surga, yaitu hanya lewat Yesus saja. Kenapa hanya lewat Yesus saja? Bayangkan, kalau Anda masuk surga harus lewat perbuatan. Ya Pak Yus ya. Kalau lewat perbuatan untuk menutup dosa. Bagaimana caranya Anda mengukur perbuatan atau mengukur dosa Anda? Tidak ada satuan alat ukur yang pas untuk mengukur semua yang Anda lakukan di muka bumi ini. Sebagai pembanding. Iya, untuk memastikan Anda selamat. Tetapi kalau Anda mau tunduk kepada firman Tuhan, di mana setiap upah dosa adalah maut, di mana setiap dosa harus diganjar hukumannya dalam neraka, maka setiap orang seharusnya masuk neraka. Ya. Tetapi untuk menjadi selamat, maka semua dosa, kita bilang, bukan sebagian dosa, bukan sebanyak-banyaknya dosa, tetapi segenap dosa seisi dunia. Terhitung pula di dalamnya ada dosa saya, ada dosa Pak Yus, ada dosa Pak Gembala Kurnia. Gembala juga berdosa ya? Dosa juga. Semuanya sudah ditanggung. Maka tidak perlu lagi alat untuk mengukur perbuatan. Karena tidak ada orang bisa selamat karena perbuatan. Tetapi karena tidak ada lagi dosa yang harus dihukum. Nah itu dia. Karena tidak ada lagi dosa yang harus dihukum, maka kapan saja Anda mati, Anda tidak lagi berdiri di hadapan Tuhan sebagai orang yang dosanya harus dihukum. Jika di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus. Ini yang paling logis, ini yang paling benar, dan inilah yang paling pasti. Amin. Alkitab satu-satunya firman Allah. Di luar dari Alkitab tidak ada keselamatan yang diajarkan seperti ini. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang sudah menyaksikan acara podcast kebenaran. Kalau video kali ini memberkati Anda merasa menemukan kebenaran di dalamnya, Anda boleh share. Kalau ada pertanyaan, Anda boleh ketik di bawah kolom komentar. Dan kalau Anda rindu untuk mendukung kami, Anda bisa subscribe supaya nanti ke depan kalau kami upload video baru, ada notifikasi yang muncul di handphone Anda atau di email Anda. Baik, terima kasih Pak Yusias sudah menemani saya. Selamat malam. Terima kasih Pak Gembala. Selamat malam. Saya meminta kesediaan Pak Gembala Kurnia untuk tutup kita di dalam doa. Berdoa. Terima kasih Tuhan, kami dapat memahami kebenaran bahwa Engkau adalah Allah yang menjadi manusia. Dengan demikian, dosa-dosa kami memang sudah terselesaikan, ditanggung di atas kayu salib, karena Engkau Tuhan adalah manusia yang sempurna, karena Engkau adalah Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Kami ucap syukur atas kerelaanmu menjadi korban bagi dosa kami, dan kami yang sudah percaya kepadamu akan terus mengasihimu, kami akan mentaati perintah-perintahmu, kami tidak akan membuat malu Engkau Tuhan, akan pakai hidup kami untuk menggantikan Engkau hidup. Amin. Dan kami juga berdoa untuk semua yang mendengar, melihat siaran ini, biarlah mereka bisa tertuntun juga kepada iman yang benar. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Ujilah segala sesuatu dan Allah yang baik. Baik, selamat malam dan akhirnya salam Maranatha.